Nah, di sana kelihatan muter ya. Ya, muter. Nah, low reverse ini yang paling bawah. Paling bawah. Ibaratnya yang menahan ya. Makanya kita kalau kondisi di lampu merah itu sebaiknya apa, Pak? Netral. Netral, tapi dia ya jangan ikut yang ini ya, rem-rem ya. Terjadi sedikit keausan di sana. Oke, mari kita buktikan. Oke. kita buktikan ya. Ntar saya salah lagi kalau nggak dibuktikan. Oke. Pasti lawannya agak kikis. Pasti di sini terkikis. Iya toh? Betul. Nah, kayak gitu lah intinya. Low reverse ini termasuk piston yang menggerakkan paling banyak kampas. Membuat keausan lebih cepat. Kalau keausan lebih cepat berarti oli maticnya lebih cepat jelek. Oke. Nah, kalau oli maticnya lebih cepat jelek, kalau ini terjadi di CVT ini bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia, selamat sore. Selamat berjumpa kembali di AHpedia. Suasana sore. Kalau sudah sore, sudah beres-beres, akan persiapan pulang. Ada Pak Yanto, balik kemana Pak Yanto? Balik Klaten, Pak. Balik Klaten. Mas Anang balik kemana Mas? Turi, Pak. Turi, dekat, nggak jauh. Ya. Nah, jadi sudah dibereskan semua, beberapa mobil tertinggal untuk pengerjaan yang lebih detail lagi. Dan mungkin ada yang sampai ke bongkar mesin. Nah, kali ini apa konten kita? Kita tanyakan dulu dengan Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Mas Ari, ini style lari sore atau lari apa Mas nih? Ini style dorong mobil mundur, Pak. Kan kita kan temanya mobil nggak bisa mundur. Oh iya, yang kemarin. Jadi sepatunya harus kayak gini ya? Iya. Biar setelan olahraga, Pak, jogging. Setelan olahraga dia. Ya, Pak, ini Pak di sini ini kita udah kasusnya ada apa Mas? Kan ada kasus ini kan mobil kan nggak bisa mundur, Pak. Ya, oke. Nah, kita harus tahu dulu nih mana aja ketika dia mobil mundur itu kampas yang bekerja. Oh. Nah, jadi kita ini dulu ya, jelaskan dulu ya. Jelaskan dulu. Jadi ketika mobil nggak bisa mundur itu kenapa dia nggak bisa mundur? Karena kemungkinan besar maticnya malfungsi. Nah, malfungsinya di mana? Dari elektrikalnya kah atau dari mekanikalnya kah? Kalau mekanikal kan biasanya kampas-kampas nih. Kalau elektrikal kemarin kita sebelum melakukan overhaul ini kita sudah membaca menggunakan scanner, Pak. Kemudian kita cek di sana data monitornya. Ternyata elektrikal bekerja dengan baik, Pak. Tapi mekanikalnya dia nggak respon ya, sehingga tidak ada penerusan daya dari mesin sampai ke as roda ketika mundur. Sehingga ketika mundur itu kemarin kita harus dorong kayak gitu. Nah, ternyata ketika mundur ini, Pak, ini ada sebuah skema ya. Ini ada mekanisme dari gambar dari mobil ketika dia ini matic ya, dalaman matic ya. Ini mungkin kalau teman-teman baca sekilas bingung, saya juga coba menerangkan, Pak, supaya kita bingungnya nggak kebablasan. Kayak gitu. Nah, intinya ini poin-poin yang akan ini adalah poin-poin bentuk dari rumahan kampas, Pak. Jadi ini ada beberapa item ya, mulai dari di sini ada clutch, reverse clutch-nya di sini, kemudian di sini ada low reverse-nya di sini. Jadi kita akan membahas beberapa kampas, terutama ketika dia mundur, kampas apa saja yang bekerja. Nah, di sini sih udah ada, sini coba saya lingkarin ya, Pak ya. Ini udah ada yang kita lingkarin. Yang pertama nomor 5 ini adalah reverse clutch. Reverse clutch itu adalah kampas mundurnya, Pak. Kampas mundur. Nah, kampas mundurnya dia ada posisinya ada di sebelah sini. Nah, kalau bicara ini adalah input shaft, Pak. Ini converter. Kan di sini nomor 1 kan torque converter ya. Torque converter ini dia koplingnya lah ya, koplingnya dari matic. Nah, kemudian nomor 2 ini ada oil pump. Di sini adalah pompa oli, di mana oli tersebut ketika mesin dihidupkan pasti segera memompa. Sesuai dengan putaran mesin, pompa tersebut memompa karena konverternya ini dia kan secara body sama ke flywheel itu dia terikat. Jadi di mana flywheel muter, di situ konverter pasti muter. Di tengah-tengahnya konverter itu ada as yang terhubung dengan pompa oli. Nah, ketika konverter muter pasti dia memutar pompa oli yang berupa di dalamnya kurang lebih seperti rotari ya, Pak. Kemudian yang di sini ada nomor 3. Nomor 3 ini kalau kita cek di situ adalah input shaft-nya, Pak. Input shaft itu jadi ketika kita bongkar matic itu pasti di sana kan ada high clutch ya. High clutch itu rumahnya itu adalah input shaft-nya. Kayak gitu. Dan seterusnya sampai ke belakang. Tapi kita kalau menerangkan kayak gini terlalu panjang. Akhirnya kita coba masuk ke ininya sampai fokus ke kalau mundur itu apa saja yang bekerja. Jadi ketika dia parking ini semua kampas ini dia tidak ada yang tertahan.
Jadi kampas itu bisanya meneruskan gaya itu adalah ketika dia dijepit, Pak. Ya. Jadi ada yang menjepit berupa piston. Oke. Itu piston itu menjepit, kemudian kampas yang berputar itu tadi itu akan tertahan sehingga dia akan meneruskan putaran. Seperti itu. Nah, ini kalau di sini posisi dia mobil itu mundur, ini dia ada namanya reverse clutch. Kemudian di sini kalau kita masuk, di sini ada low dan reverse brake. Jadi dia dua komponen ini yang bekerja. Dua komponen ini. Jadi tidak hanya satu ya? Tidak hanya satu. Jadi reverse clutch ini berada di dekat dengan ini, Pak. Namanya dekat dengan di atas ini ya. Dekat dengan pompa. Jadi yang dekat dengan pompa, kemudian kalau untuk yang low reverse-nya itu jauh dari pompa, artinya di dekat output-nya. Oh, malah dekat output ya. Jadi kalau low reverse ini selalu bekerja, Pak. Oke. Always on. Jadi pada posisi mobil itu bergerak, low reverse itu selalu yang menggigit. Selalu yang menggigit. Nah, nanti kemungkinan besar kalau dari mobil nggak bisa mundur ataupun majunya telat, itu biasanya low reverse-nya ini bermasalah. Low reverse-nya bermasalah. Nah, ini kalau kita baca diagram gambarnya, ini sebenarnya ini sama ini sama. Ini sama ini sama. Nah, ketika dia posisi mundur, ini dia posisi mundur ini, input shaft ini dia berputar. Akhirnya dia meneruskan ke kampas reverse. Kemudian low reverse-nya ini dia tertahan. Ya. Kenapa tertahan? Karena dia kejepit. Jadi ketika dia si outputnya shaft ini dia stop karena roda berhenti atau direm atau ditahan, maka low reverse-nya ini dia sudah menjepit atau menahan, akhirnya apa? Asnya itu tadi itu dia kan akan meneruskan daya, Pak. Tapi karena dia tertahan, efeknya nanti rambatannya langsung ke konverternya ini yang akan menyesuaikan. Makanya kita kalau baca itu kan di sana ada slip ref ya. Itu adalah yang terbaca yang di sini, yang di konverter. Nah, oke, kita lanjut ke ininya aja, Pak. Kita melihat kondisi kampasnya aja. Ini kan di sini kan ada reverse clutch sama low reverse. Nah, di sini udah saya kasih tanda nih. Ini tulisannya jelek ya, Pak ya. Nah, itu reverse. Ini reverse. Kemudian ini low reverse. Ini di sini ada overrun, ini ada forward, ini ada high clutch. Nah, kita coba menyinggung luar dari yang bekerja ketika posisi mundur. Berarti ini ketika posisi mundur, ini kan si overrun, kemudian forward sama high clutch-nya kan tidak bekerja ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, kita lihat kondisi kampasnya. Kampasnya ini kan mobil ini kasusnya tidak bisa mundur. Mobil ini kasusnya nggak bisa mundur. Ya. Sehingga kita akan coba dulu lihat kondisi ininya, Pak. Dia punya kampas overrun. Kemarin sih udah tak ukur ya, sebentar tak cek ketebalan gapnya. 1,5 ya, kalau normal standarnya 1,6 sama 1,4. Ya betul lah. Pak Taufik pinter nih. Ini kita coba cek, ini kan overrun ya. Overrunnya ini dia nih kondisinya 1,4 ya. Ya. Ini kondisi 1,4, seal pistonnya yang keras. Jadi kalau dilihat dari kampasnya ini sih kampasnya masih oke. Oh iya. Masih oke karena apa? Masih ada ininya, Pak. Bentuknya, ketebalannya masih ada, garisnya masih ada, ini masih ada, makanya di sini disebut kondisinya seal pistonnya yang keras. Oh, sealnya malah ya? Kalau ini sealnya, karena sealnya keras, akhirnya overrun ini mungkin ya terjadi delay. Oh, maju nih ya berarti ya? Ini kalau ini ketika jalan, Pak. Oke. Kemudian di sini ada forward. Ini kalau dicek sini forward ini ketebalannya 1,6. 1,6 ini juga kasusnya seal pistonnya keras. Ini kita akan coba. Seal ya. Nah, ini dia masih oke ya. Ini masih kelihatan tebel nggih. Iya, masih ada apa namanya? Ya, masih ada kelihatan kelihatan jaraknya Mas ya. Kelihatan jaraknya. Tapi ini dia kondisinya udah mulai aus ya. Meskipun spek masih masuk. Kan kalau spek itu kan celah, Pak. Ketika di antara sini, nah ini kan ada beberapa bagian yang aus, tapi ada beberapa bagian yang masih menonjol. Iya. Nah, yang menonjol ini, iya, itu dia kalau ditekan gini kan dia kan tidak akan menimbulkan gap, Pak. Tapi di sini sudah ada yang aus. Nah, jadi masih ada yang tebal. Bagian yang tebal ini kalau dia ditekan, itu kan tetap akan merapatkan. Nah, sehingga dia akan ketika diukur dia akan masih masuk spek. Tapi kalau kita lihat
secara visualnya dia sudah mulai aus. High clad sekarang. Kalau dilihat di sini high cladnya ketebalannya masih 1,6. 1,6. Kondisinya masih bagus, seal pistonnya aja yang keras. Kita coba cek ya. Nah, ini dia kondisinya masih tebal banget, Pak. Ini adalah yang coklat ini platnya. Yang warna kehitaman ini adalah kampasnya. Kita lihat kampasnya masih oke ya. Hampir mirip kayak kondisi yang di sini. Ya toh? Betul. Hampir mirip. Cuman dia kondisinya ada beberapa yang mulai aus. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat yang di sini, Pak. Kasus. Di sini kan reverse clutch sama low and reverse. Low and reverse dulu. Yang tadi saya katakan low and reverse ini sangat dekat dengan output. Output kalau di sini berarti dia di paling bawah. Paling bawah. Ini paling bawah. Di sini kan adalah output. Paling bawah ya. Ini output nih. Nah, di sana kelihatan muter ya. Ya, muter. Nah, low reverse ini yang paling bawah. Paling bawah. Jadi logikanya ketika gardan ini dia terkunci, ya. Sementara di sini ada putaran dari mesin, ya meskipun ada konverter yang menahan ya, tapi kan putaran outputnya dari konverter itu kan masuk ke transmisi. Begitu masuk ke transmisi, yang paling pertama kali ditahan ketika mobil stop atau mungkin akan jalan kondisinya masih di D, ini adalah outputnya sini, Pak. Yang paling bawah tadi? Yang paling bawah. Outputnya sini. Nah, outputnya sini itu yang ibaratnya yang menahan ya. Makanya kita kalau kondisi di lampu merah itu sebaiknya apa, Pak? Netral. Netral, tapi dia ya jangan ikut yang ini ya, rem-rem ya. Iya, jadi kalau kita posisi di D itu sebaiknya netral. Kenapa? Si low and reverse-nya itu tadi kan dia kan akan ketahan karena outputnya ketahan. Karena dia ditekan oleh piston, kemudian outputnya ketahan, akhirnya dari dalam ibaratnya dia gini. Orang atasan, orang pusat itu minta jalan. Tapi bawahan ya itu nggak mau diajak jalan, nah kayak gitu, Pak. Ibaratnya jadi forward atau low reverse-nya itu tadi dia jadi iki. Atas minta saya jalan di bawah ini, akhirnya dia menahan. Akhirnya terjadi sedikit keausan di sana. Oke, mari kita buktikan. Oke. Kita buktikan ya. Ntar saya salah lagi kalau nggak dibuktikan. Oke. Nah, ini kita akan lihat. Ini, Pak ya. Ini udah nggak ada kampasnya. Wah. Nih, ini udah kemakan. Ini tajam loh, Pak, ini, Pak. Bentar. Ini harus dibuktikan ini. Wih. Wah, bener, tajam banget. Nih. Gini aja, Pak. Nih ya. Oh, bisa menyobek kertas, Pak. Kayak gitu. Ini saking tajamnya. Karena apa? Harusnya dia bentuknya seperti ini. Yang bener. Nih. Tapi ini juga udah habis nih, Mas. Ya betul, ini kekikis. Tapi ini kan ada beberapa bagian. Iya, masih ada bagian. Normal ya. Nih, kalau dia yang terkikis, maka displaynya akan ikut terkikis juga ya. Betul. Nah, kalau dia posisinya ini dia masih ada kampasnya, maka bagian display yang di sini dia nggak terkikis. Oke. Tapi yang di sini terkikis nih, karena ini udah habis. Dan di sini displaynya ini masih utuh. Nah, ini ada beberapa yang habis. Habis tuh. Nah, ini dia mulai terkikis. Ini habis sekali. Pasti lawannya akan kikis. Pasti di sini terkikis. Ya toh? Betul. Nah, kayak gitu lah intinya. Nah, ini adalah arti apa? Low dan reverse ini paling dekat dengan output. Oke. Baik dia kondisinya di D ataupun kondisinya di R, itu tadi dia adalah bagian yang paling dikorbankan. Ibaratnya orang pusat nyuruh segera laksanakan, tapi bawahan belum siap untuk melaksanakan. Akhirnya dia mengikis dirinya sendiri, Pak. Dia yang paling parah ya? Yang paling parah. Oke, ini akan kita bandingkan dengan reverse-nya sendiri. Oke, reverse. Ini adalah kampas yang ibaratnya menterinya, Pak. Oh, menteri ya? Ini menterinya, ini yang paling dekat dengan rakyat, ini camatnya. Ini kita lihat menterinya. Oke. Menterinya, nah seperti ini. Padahal ini adalah mobil nggak bisa mundur. Tapi kampas mundurnya masih ada bentuk kampasnya. Dibanding yang low reverse tadi ya? Dibanding camatnya tadi, Pak. Iya, camatnya merana aku lihat. Ya kayak gitu. Nah ini, nah tuh, gitu. Ini sih memang udah aus, gitu. Ada berapa, Mas, kampas untuk yang reverse-nya itu 2. Oh, cuma 2. Dan low reverse-nya ini yang banyak. Makanya, tapi dibanding ya, Mas ya? Makanya menterinya sedikit, Pak, tapi bawahnya banyak. Iya, benar ya, bawahnya banyak. Ya kayak gitu. Gimana, Pak? Nah, banyak mobil yang sudah dibongkar di AHA Motor, Mas. Terutama yang Matic. Ya. Yang permasalahannya ada yang majunya nggak bisa atau yang mundurnya nggak bisa. Majunya telat, mundurnya nggak bisa. Apakah semua kendaraan itu untuk yang low reverse, kasusnya sama seperti ini? Kebanyakan sama. Kebanyakan sama. Mobil nggak bisa mundur itu, pertama pasti yang akan kena low reverse-nya dulu. Low reverse dulu ya?
nggak bisa mundur ataupun maju, nggak mau ngangkat, delay, matic delay itu kan si yang paling bawah, yang paling output itu kan dia nggak mampu mengangkat nekan Pak, karena kan posisinya dia paling bawah ya kan? Paling bawah ini kan dia kan meskipun secara logika bukan paling bawah sebenarnya, tapi paling ujung, karena kalau matic bekerja itu kan posisinya gini Pak. Nah ini kan sisi begini, atas, betul. kan tapi dia low reverse ini termasuk piston yang menggerakkan paling banyak kampas. Iya, paling banyak kampas. Jadi gitu. Jadi ketika dia paling banyak kampas dan paling besar. Betul. Kalau di antara paling besar di antara yang lainnya kan ini paling besar. Ya. Nah, sehingga ketika dia D maupun dia R dalam kondisi apapun, ini yang paling bersinggungan berdekatan dengan garis atau output, itu maka ini yang paling cepat aus, Pak. Kayak gitu. Itu low reverse yang paling dekat dengan rakyat, Pak. Tuh. Dan dia akan bergerak terus Mas ya? Iya. Dan dia pasti pistonnya itu akan menekan terus. Makanya di sini kan tadi kan disebutkan, nah ini gambarnya kan bergaris silang. Iya. Garis silang tuh kalau kita bahasakan di sini lock. Lock itu terkunci. Terkunci artinya pistonnya ini dia selalu rapat kondisinya. Kondisinya selalu menekan gini. Nah, ini kan kalau ini kan di tengah-tengahnya sini ini kan ada kampas ya Pak ya. Ya. Kampas, sementara kampas ini kan dia yang akan meneruskan ke berikutnya, ke tahap berikutnya, kayak gitu. Kalau ini kan luar ini kan dia terkunci dengan bodi. Betul. Terkunci dengan bodi. Sementara yang muter ini kan kampasnya. Ya, betul. Nah, kampasnya ini dia muter terus. Kalau dia tertahan terus, seret pusat memerintahkan untuk meneruskan ke outputnya, sementara outputnya tertahan. Akhirnya di sini ada putaran, putar-putaran ya. Ya, ini kalau misalnya dia tekanan dari nanti kan ketika dia tertahan, Pak. Ketika posisi kampas ini dia tertahan, dia si outputnya nggak mau muter. Sementara ini dia masih tertekan itu. Nah, nanti kan dia kan akan meneruskan ke pusat juga. Akhirnya dia akan bilang, "Oh, Mbok yo jangan kencang-kencang neketnya," gitu. Akhirnya apa? Lambat laun nanti konverternya akan menyesuaikan. Tapi yang jelas, tapi tetap ada perputaran. Iya, yang jelas pertama kali mengalami penahanan terbesar atau efek terhadap gencatan daya terbesar itu ada di sini, Pak. Sebelum masuk ke konverter. Karena apa? Anggaplah kita lagi jalan nih, lagi jalan seret atau ngerem. Pasti kan dari roda ini akan meneruskan tertahan itu kan masih ini dulu nahan. Kemudian nanti kalau ini udah tertahan dia nggak mampu lagi untuk berputar, nanti lama-lama ke konverter yang sana, konverternya yang akan menyesuaikan kayak gitu. Menyesuaikan untuk apa? Oli ya? Ya, untuk ini. Jadi untuk input shaft-nya supaya tidak diteruskan lagi. Iya, betul. Karena kan nanti input shaft-nya akan tertahan Pak lama-lama. Input shaft tertahan, akhirnya yang menyesuaikan di ininya konverternya. Itu sudah pilih konverternya. Seperti itu Pak. Nah, ini yang akan kita lakukan adalah pertama tadi kesimpulannya dari laporan teman-teman di lapangan ini adalah kondisi aus ya. Kondisi aus dari seal ya. Semua seal keras. Semua seal keras, seal piston keras. Kondisi aus. Intinya seal piston sama ini apa tuh namanya? Dia punya kampas. Kampas ya. Dia punya kampas. Sehingga dari situ muncul estimasi biaya. Oke. Gitu. Nah, sebentar Mas, sebelum masuk ke biaya. Dari yang kita lihat ini nih, kan ada yang spek nih masih. Ya, yang ini masih spek. Betul. Tapi kan kata Mas Ardi juga ada yang sudah terkikis, biarpun speknya masih ada. Nah, ini kesimpulannya gimana? Apakah akan diganti atau tetap dipakai? Kalau untuk yang seperti ini, misalnya dia sudah terkikis tidak rata seperti ini, wajib kita ganti Pak. Karena kita kan sekalian bongkar. Toh itu nanti ketika kita pasang lagi, tentu kan akan membuat keausan lebih cepat. Kalau keausan lebih cepat berarti oli maticnya lebih cepat jelek. Nah, kalau oli maticnya lebih cepat jelek, kalau ini terjadi di CVT ini bahaya. Gram-gramnya itu Mas ya? Gram-gramnya. Tapi kalau ini yang non CVT itu kan tidak sampai pengaruh ke regulator. Kalau CVT kan ada regulatornya Pak, pengatur tekanan. Terus tidak ngaruh ke beltingnya ya. Karena kalau CVT itu kan penekan atau pulinya ini sendiri itu diatur oleh di dalamnya kan ada seal-nya juga Pak. Ya. Oh, ada seal itu ya? Ada. Sehingga dia bisa menekan itu kan karena ada seal-nya juga. Nah, sehingga kalau untuk yang kembali ke konvensional, ini meskipun dia tidak ada belting CVT-nya, tetap
akan berpengaruh kepada yang namanya body control valve. Oh iya. Yang di sini. Ya, yang di sini. Dicuci kelihatannya. Betul, lagi dicuci. Nah, body control valve ini tadi itu kan bentuknya kan plunger-plunger, ada plunger-plunger kecil, Pak. Itu yang fungsinya membuka jalur. Kan ada solenoid, ada plungernya. Nah, itu plungernya bisa macet, solenoidnya juga bisa tidak fungsi. Kayak gitu. Karena solenoid lubangnya sangat kecil, Pak. Betul. Sehingga untuk menghindari sisa kampas ini yang nanti akan rontok, sebaiknya ini kita lakukan penggantian. Nah, Mas Ardi, kemarin kan Mas Nova juga mempunyai kasus yang hampir mirip ya. Tapi saya melihat lebih parah di sana. Oh ya, Nah, sampai rontok. Rontok. Nah, kemarin tuh Mas Nova ceritanya seperti ini, Mas. Sebenarnya beberapa kampas itu masih benar, masih bagus. Ya. Cuma karena pengaruh dari kerusakan yang dikikis dari mana? Ya, Display mengakibatkan yang lain kena katanya. Iya. Iya. Wah. Itu bisa. Jadi karena kampas saya ini tadi ini kita anggap aja ini aja, Pak. Nah, ini kan kita yang parah ya. Oke, yang parah ya. Ini kan beberapa ini kan masih ini. Anggap aja seperti ini ya. Ya, itu. Ini nanti sesuatu yang ini tadi kita sip. Ini. Kita anggap ini beberapa bagian masih tebal, beberapa sudah tipis. Nah, nanti gram-gram tipisnya ini kan tentu akan mengganggu kinerja dari ini, Pak, solenoid. Ya. Kalau kinerja dari solenoid keganggu, termasuk plunger yang ada di dalam keganggu, maka tekanan yang masuk ke piston kurang. Oh, tekanan masalahnya. Tekanan yang masuk ke piston kurang, akhirnya harusnya nekannya itu kenceng, nekannya jadi nggak terlalu kenceng. Gejalanya apa tuh? Kalau udah kayak gitu? Selip. Kalau selip berarti kan kalau dia nekannya kenceng, Pak. Nih misalnya kita nekannya kenceng, set gini ya. Oke. Ini dia kan akan meneruskan dengan sempurna enak. Betul. Tapi kalau dia nekannya dengan ada yang renggang sedikit gini, karena tekanan dari salurannya itu dia ada buntu, sehingga tekanannya menurun, itu mengakibatkan kampas menjadi selip, Pak. Menjadi cepat habis. Nah, kalau udah cepat habis, nanti ketika dia kasusnya ini terjadi misalnya pada kampas yang botak ini. Nah, kampas yang botak ini misalnya dia belum begitu habis, nanti kelamaan dia kan akan habis. Akhirnya apa? Displaynya ini, besi ketemu besi ini menjadi aus. Akhirnya kalau udah aus menjadi gram. Akhirnya kalau gram, begitu masuk, ini kan kampas pasti akan terendam oli juga. Betul. Begitu kampas ini tadi bergeser kan ada gram besinya, akan mengikis lebih cepat. Makanya Mas Nova bilang ketika dia ada yang terkikis, bekas dari kis atau gram-gramnya itu tadi akan mempercepat kondisi habisnya kampas. Nah, kayak gitu, Pak. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, model-model kayak gini kalau udah tanggung gini, mendingan kita ganti sekalian karena kan sekalian bongkar. Baik gitu. Nah, kita ke estimasi, Mas. Ya. Ini berapa nih biayanya habis nih? Nih kalau yang gasket setnya itu, ini tak cek dulu, Pak. Buka contekan. Nih, gasket setnya harganya 2 juta. 2 juta gasket setnya. Ori, Mas. Original. Ini karena punya Livina ya. Iya. Terus untuk drift plate-nya atau kampasnya ini kita mau ganti berapa nih? Yang originalnya kan satu piece 500 ribuan, Pak. Misalnya kita ganti nih ya, di sini ada low reverse. Low reverse di sini ada 1 2 3 4 5. 2.500.000. 2.500.000. Ini ditambah 1 2, reverse-nya 2. 3.500.000. 7 tambah ini 1 2 4 juta. 3. Tuh 5 berapa juta. tahun ya? 5 5 juta 10. Nah, ini ditambah 1 2 3 4 5. Berapa tuh? 15 juta 500. Nah, 15 1 2 3 4 19 ya, anggap aja 20 10 juta, Mas. Iya, kampasnya doang. Nah, kita pakaikan yang alternatif. Itu pakai alternatif itu satu set udah 1.800.000. Yang nggak asli? Yang nggak asli. Alternatif part itu 1.800.000. Jadi untuk mengirit biaya, kalau misalnya kita mau yang original, misalnya ada copotan, nah kita bisa pakaikan copotan. Cuman kalau misalnya nggak yang 1,8 tadi apa, Mas? Satu baru. Kampas baru. Nggak ori. Nggak ori. Nah, tapi kalau kampas baru nggak ori, kita proses ngerakitnya harus direndam dulu, Pak. Direndam dulu. Direndam ATF dulu karena biar keras malahan. Biar keras. Karena kalau pakai apa?
pakai ATF juga. OTE. Pakai ATF juga. Jadi nanti ketika dia dipasang itu proses awal pertama kali bekerja itu dia udah dipastikan terendam oli. Karena kalau nggak terendam oli dia bisa rontok setelah dipasang. Jadi sebaiknya direndam dulu. Nanti kalau udah direndam baru kita rakit. Untuk yang ngomong-ngomong masalah ini Mas, masalah apa yang tidak ori. Ya. Itu ada berapa merek yang Mas pernah pakai dan menemukan yang sekarang? Sekarang udah 3 merek Pak. 3 merek. 3 merek. Ini yang terbaik nih. Ini yang paling bagus dan paling apa ya? Paling murah dan bagus. Gimana tuh? Kalau dibilang murah sih enggak. Karena yang dulu-dulu kita pakai pun juga lebih murah. Tapi dia kondisinya kalau habis kita pakai itu kan kita kan seminggu kemudian kan ngecek Pak. Oh iya. Karena mobil kita nggak mungkin tes drive terus, tapi kan kadang ngecek. Nah ketika kita tap olinya itu cepet menghitam. Wow. Berarti kan itu kan ada gram ya dong berarti? Enggak, belum. Menghitam itu mungkin kan dari kampasnya. Kalau gram kalau kampas yang apa namanya? Yang aus itu tidak ada gram. Enggak. Lebih kepada warna yang lebih pekat, Pak. Warnanya. Oh iya, siap. Tapi kalau sampai yang kayak gini, display ini udah pasti gram. Pasti gram. Bisa ditandain dari di karter itu ada ininya Pak. Magnet ya? Magnet ya. Magnetnya itu bentuknya seperti matahari bunga. Berbunga kayak gitu. Itu kalau di ini kan gram besi. Oke. Nah, kayak gitu. Berarti Mas, pada saat kita membuka karter, kita melihat gram. Ya. Berarti itu sebenarnya kampas habis plus display habis. Ya kayak gitu. Nah, kemudian dari ininya juga oli matic kita ganti. Oke. Oli matic ini kalau kita kan bongkar overhaul seperti ini, biasanya kita habis 8 sampai 9 liter. Oke. 8 sampai 9 liter berarti habis berapa tuh? 837.000. 800.000 ya. Terus ini tadi ada kita temukan bearing headlightnya dia udah ambrol, Pak. Oh, ada bearingnya. Nah, ini bearingnya kecil tapi dia apa namanya? Kayak gotrinya gitu udah lepas. Jadi mendingan kita ganti sekalian deh. Karena headlight. Ini kalau di total sama jasanya 7.400.000. 7.400.000, tapi tidak menggunakan yang ori khusus untuk kampasnya. Ya, kalau sealnya kita pakai ori. Ya. Kalau untuk kampas tidak ori. Kenapa sealnya kita pakai yang ori? Karena kalau ori itu presisi, Pak. Yang sealnya ya? Sealnya. Jadi kalau yang non ori itu ngapunten dia lebih lebar. Lebih lebar. Jadi ketika dia dipasang harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati nanti sealnya ngelipet. Kalau ngelipet terjadi kebocoran akhirnya piston nggak ngangkat. Kayak gitu. Atau mungkin kalau kita mungkin masangnya udah bagus. Tapi kan kalau kita mau pasang kan pasti saya simulasi dulu, Pak. Simulasi dulu ya. Saya semprot-semprotin ke line pressurnya. Kemudian dia piston nanti akan terangkat. Kalau piston terangkat berarti dia dalam kondisi yang mampet. Artinya bagus, nggak ada kebocoran. Benar. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya dia ada kebocoran disemprot, dia cuma suara tok, tapi nggak ada dep-dep. Nah, kayak gitu. Berarti ada bocor. Ada bocor. Nah, itu dulu kita pernah nemuin kalau pakai seal yang non ori itu baru kita simulasi saja itu sudah nggak mau ngangkat karena dia ngelipet ya posisi masang. Sekalipun kita benar misalnya kita udah pasang ya nggak semuanya sih. Kita udah beberapa kali masang yang non ori tapi dari beberapa itu misalnya kita masang 10 kali itu ada 1 gagal. Sehingga untuk kalau yang original pasti kita berhasil terus karena dia sangat ngepas sekali dengan antara piston sama rumahnya. Kayak gitu, Pak. Seperti itu. Jadi dengan modal 7.500.000 kita udah bisa memperbaiki mobil nggak bisa mundur. Kayak gitu. Baik. Nah, Sobat Apedia, ada satu pertanyaan kecil yang mungkin bisa dijawab oleh Mas Ardi sebelum ditutup. Mas Ardi, kan tadi ada seal, ada kampas, ada apa namanya? Ada display dah. Kampas ada display, dan seal tadi. Clutch-nya. Ya, nah clutch ya. Nah, jadi pertanyaan saya, sebenarnya dari permasalahan ini dipicu oleh kampas yang sudah habis atau dari awalnya itu adalah seal yang bermasalah? Ya, jadi pertama seal itu harus kita ketahui dia sebenarnya bisa lebih panjang umurnya ketika oli yang dipakai bagus. Maksudnya oli ini kan kalau dia kampas ini pasti yang namanya kausan pasti, Pak. Pasti ya. Pasti. Okay. Kampas aus ini akan menghasilkan serbuk atau kotoran atau residu. Nah, residu ini akan tersirkulasi masuk ke dalam sistem komponen-komponen matic. Betul. Nah, si sealnya ini dia kan bekerja menampung supaya dia tekanan nggak bocor.
Kalau tekanan nggak bocor, berarti dia piston dapat maju mundur. Betul. Nah, piston maju mundur pasti seal akan ikut. Betul. Nah, yang bersinggungan antara piston dengan silindernya atau rumahnya itu kalau kita bicara masalah piston mesin ya, itu adalah ring pistonnya. Kalau yang di Matic ini adalah seal-nya. Seal-nya, betul, betul. Seal-nya ini kan akan maju mundur. Betul. Kalau maju mundurnya itu dia di antara persinggungannya itu ada kotoran yang dibawa oleh Matic, maka dia akan lebih cepat aus atau keras. Paham ya? Bisa dipahami ya? Paham. Sehingga awal dari kerusakan itu adalah sebenarnya penggantian oli yang telat. Salah semua yang saya tanya tadi ya. Jawabannya salah. Ternyata yang benar itu adalah oli masalahnya. Olinya masalahnya. Sehingga kalau olinya dia lebih rutin gantinya, untuk keausan yang dialami oleh seal akan lebih lama. Kayak gitu. Akan lebih lama. Sehingga kalau misalnya dia seal-nya ini tadi udah aus, udah keras, otomatis dia kan ini Pak mengalami yang namanya kebocoran. Oh iya betul. Kegores ya? Kegores. Karena dia keras kan? Ya keras, kebocoran. Akhirnya kalau terjadi kebocoran atau penekanannya piston itu dia nggak keras, Ya. terjadi slip. Oh, masuk ke ranahnya sini nih. Masuk ke ranahnya kampas. Kalau udah slip masuk ke ranahnya kampas. Kayak gitu. Nah, kalau sudah slip masuk ke ranahnya kampas. Nah, kalau misalnya dia nekannya telat sementara RPM-nya sedang tinggi-tingginya, maka terjadi hentakan. Jeduk. Jeduk kayak gitu. Dapat ilmunya. Jadi jeduknya itu dikarenakan apa? Pistonnya itu menekan dengan spontan. Harusnya tadinya, nah penekanan spontan ini bisa jadi si pistonnya menekan karena sudah dapat tekanan yang kencang dari solenoid udah membuka, masuk ke line pressure, kemudian sudah menekan piston yang dari awal itu sebenarnya udah harusnya dia mampu menekan, tapi karena seal-nya bocor, akhirnya dia begitu dapat momentumnya untuk menekan piston, akhirnya langsung seketika. Itu kan dari seal-nya. Atau mungkin juga karena oli kotor yang kena itu di pelunyer-pelunyer ininya Pak, solenoidnya. Makanya kita kalau ada hentakan pertama itu kita nggak buru-buru bongkar Matic-nya. Karena apa? Karena bisa jadi itu dari pelunyer body valve yang membuka secara seketika. Jadi mungkin karena dia macet, efeknya kan kalau macet kan tekanan segini kurang, segini kurang. Begitu tekanan segini berlebih, dia baru membuka. Akhirnya begitu membuka, RPM yang sangat kencang masuk ke input shaft, termasuk dari pompa olinya itu tadi dia dapat putaran yang besar, akhirnya tekanannya menjadi tinggi. Seketika itu juga langsung terjadi hempitan kampas dan juga display-nya. Nah, begitu kampas sama display-nya itu mengentak keras, itu juga bisa selain terjadi hentakan juga bisa mempercepat kerusakan kampas. Kayak gitu. Ya intinya muter-muternya di situ-situ doang. Jadi awalnya dari oli Mas. Oli. Oke. Baik Sobat Pedia, segera lihat oli Matic Anda. Ya. Sudah kotor langsung ke bengkel favorit Anda masing-masing. Yang favorit terus dilakukan penggantian oli. Misalnya dia Bapak Ibu punya kebiasaan ganti oli secara rutin, maka nggak di flash sih sebenarnya nggak apa-apa. Oh, asal rutin? Asal rutin. Rutinnya itu dalam artian berapa kilo? Kalau kan beberapa kan ini Pak, ada customer itu yang unik. Dia punya cara tersendiri. 4 kali ganti oli mesin, 1 kali ganti oli mesin, oli Matic. Oh gitu ya. Nah itu sebenarnya tanpa perlu di flashing pun juga. Hanya ganti tok ya? Hanya ganti tok. Berarti kan kalau kita bicara masalah ganti oli mesinnya itu dia 5.000 km, setiap 4 kali ganti oli mesin berarti ganti oli Matic. Berarti kan 20.000 kilo. 20.000 per 20.000 ya? Per 20.000 kilo itu sebenarnya nggak di flashing nggak apa-apa. Wah, dan itu lebih hemat ya? Lebih jatuhnya hemat. Ya nggak juga sih. Tapi kan kalau ya dia sama di flashing 4, masalah 8 ya? Benar. 8 itu kalau misalnya dia ganti 40.000 km ya itu 8. Ya sebenarnya secara kehati-hatian lebih enak. Lebih enak kalau dia ngetap ganti yang 4 literan itu. Dan Pak, pasti ininya lebih lama lagi Mas ya? Usianya ya? Usianya lebih lama, betul Pak, seperti itu. Dan juga kuncinya dalam proses membawa Matic ya tentunya jangan terlalu memforsir. Misalnya kenapa? Pengaruh juga ya? Pengaruh pasti. Misalnya ketika jalan menanjak, mobil sebenarnya nggak mampu, tapi dia dimampu-mampuin. Artinya harusnya dia ya wes lah di alon-alon, maksudnya mengikuti ritme Matic-nya. Tapi ini nggak dibujuk terus. Akhirnya begitu dibujuk RPM-nya tinggi, wah ini lama banget. Ini kok begitu naik belum saatnya momentumnya dapat udah pindah. Oh iya, ya kan? Iya. Dari 2 misalnya belum dapat momentumnya, tahu-tahu udah pindah ke 3 karena kan Matic berdasarkan putaran
RPM kan Pak, Iya, dan iya, juga betul, loading atau beban yang di bawah. Nah itu nanti kalau misalnya dia belum waktunya momentumnya dapat, udah pindah ke 3 kan jadi ngelepeh. Pindah lagi. Akhirnya ditaruh di L. Iya, betul. Taruh di L kan dia kan mungkin kekunci di gigi 1 atau di gigi 2. Gigi 2. Akhirnya begitu dia nanjak, kan RPM cenderung tinggi karena Iya, ngejar betul, speed. betul. Nah. RPM tinggi 4000 sampai 5000 RPM, dia nggak sadar di posisinya di gigi yang paling rendah, gigi 2. Tapi Gigi 2 RPM itu kan tinggi. ya, gigi 2 itu kan si paling ujung. Iya. Si ini tadi si Pak Camat. Iya. Si low reverse ini Low akhirnya reverse, iya. low reverse itu menjadi overrun, terlalu banyak putaran sehingga mengakibatkan kampasnya selip atau aus atau apa namanya? Menjadi gundul. Pantesan Habis. ya, dia selalu duluan habis ya Mas ya, Ya. dibanding yang lain ya. Dibanding yang lain. Iya kayak gitu. Jadi untuk kasus ini yang paling parah di depan. Baik Sobat Apidia, harusnya dengan video kali ini akan lebih memahami bagaimana sih cara kerja kampas-kampas pada mobil Matic. Berbeda dengan kampas yang ada di mobil manual ya. Betul, Pak. Dan di sini sangat jelas sekali dijelaskan oleh Mas Ardi, saya aja jadi paham kenapa selalu Mas Ardi selalu tanya, oh mungkin Pak mobil Bapak itu low reverse-nya kena. Apa sih low reverse? Nah, sekarang udah terjawab ya. Ya, betul, Udah Pak. Benar-benar inilah jelas, Jelas. terang. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa like, subscribe dan juga komentar. Oke. Gitu. Nanti mungkin dari komentar kita belum sempat balesin, teman-teman yang lebih paham dari video ini Nah, bisa membantu bisa menjawab. komentar lagi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.